Yang saya hormati para kiai, bapak adat, tokoh masyarakat, yang mohon maaf tidak saya sebut satu-satu namun tidak mulai berawal saya pada ini. Pasangan Ananda Mubida dan Mubida Mustafa Iman dan Ahmad Anand Surya yang berbahagia. Pasangan Muhammad Fahrul Mufti dan Nada yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala atas limpahan rahmat hidayah dan inayah kepada kita semua, bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan pada umur, diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan memenuhi undangan dari Saiful Hajat terkait dengan acara Wudu Mantu atau acara memantu. Mudah-mudahan kehadiran kita, doa kita pada hari ini mendapat suatu berkah dari Allah SWT dan kepada kedua pasangan mempelai. Amin. Salam dan salam semoga curahkan bagi jiwa kita dari Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman, dan insyaallah kita yang hadir pagi ini akan bersepakat di kemudian. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama pada Saiful Hajat, saya pertama sampaikan terima kasih bersama atas undangannya. Karena saya ketika tadi saya masuk sekolah menengah ini, saya teringat dengan sejarah orang tua saya. Jadi bapak-bapak yang ada di sekolah menengah ini dulu mayoritas banyak dirintis ya. Jadi orang tua saya itu yang dirintis itu, yang pas rintis itu orang tua saya. Makanya tadi ada keluarga di sini, Pak Darmawan ini keluarga dirintisan dari Mawar. Sekaligus juga saya di sekolah lainnya ada beberapa sejarah historis. Karena banyak teman saya di pesantren Gajah Walid ini di Sumatera ini. Asal sekolah lain, pesantren Gajah Walid sama-sama ada beberapa ini. Kita sama ini semata-mata karena kehendak dan izin Allah, sehingga kemuafian kepersaudaraan kita yang dulu sudah kita rintis akan kembali, sekarang akan kita bina lagi ke depan. Kepada kedua mempelai saya ucapkan selamat. Anda berdua, dua pasangan telah menempuh hidup baru. Perlu dipahami bahwa semua saudara, sanak saudara, pandai tolong tetangga, sakinah, mawaddah warahmah itu ada tatanan, ada tatap, ada itunya, pendakiannya. Jadi kalau dimaksud sakinah, supaya dipahami, itu karena kalian berasal dari masing-masing keturunan, masing-masing lingkungan, masing-masing ini, sehingga perlu penyesuaian. Ketika akad nikah terjadi, Ananda berdua perlu penyesuaian diri, saling mengisi, saling memaklumi. Ketika saling memaklumi, saling mengisi sudah terjadi, itu timbullah rasa cinta. Kalau rasa cinta sudah terjadi, timbullah kasih sayang. Itu ada di muada. Timbul kasih sayang. Aku antaranya. Ketika kasih sayang sudah terjadi semua, sudah kalian bina semua dengan hati yang ikhlas dan tulus, insya Allah akan mencapai warahmah, muadah warahmah. Sehingga cinta yang betul-betul yang membawa keberkahan dalam kehidupan ke depan. Sehingga kalian bisa jadi pasangan sakinah wadah warahmah. Tatanan itu harus dipahami. Jadi jangan sampai nanti memang ada perbedaan. Karena perbedaan lingkungan itu juga akan ada nanti. Penyesuaian itu harus dimaklumi. Terutama lagi. Dan saya ingatkan, doa yang paling mustajab di dalam kemajuan kehidupan kita adalah doa istri dan orang tua. Jadi istri harus betul-betul bisa mendoakan dan ikhlas dan tulus kepada suami yang sedang berusaha, yang sedang berniaga, sedang ini, dan minta doa pada orang tua.
Juga sebaliknya, suami juga harus mendoakan istri supaya senang. Senantiasa bisa mendoakan kita. Dan ini menara kedua. Saya sudah buktikan dalam kehidupan saya. Alhamdulillah saya dijabah segala doa istri dan ibu saya. Jadi saya berharap, saya yakin kalian dua pasangan ini akan betul-betul akan sukses ke depan. Apapun pekerjaannya, insya Allah sukses. Sepanjang istri betul-betul ikhlas dan tulus mendoakan sang suami. Tapi untuk sudah. Kalau ini kebanyakan kita sering berangkat usaha, berangkat dulu. Saya sampaikan selamat bahwa dengan terjadinya pernikahan kedua mempelai ini artinya sudah menjadi persaudaraan. Dan persaudaraan yang diikat oleh perkawinan kedua mempelai itu persaudaraan yang betul-betul persaudaraan yang akan membawa kita untuk senang ke depan. Jangan sampai nanti dari pembinaan keluargaan antara dua barisan ini salah kaprah akan menjadi korban anak-anaknya yang akan itu. Mari kita sama-sama kita doakan mereka supaya mereka bisa sukses di dalam membina rumah tangga dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira pada saudara-saudara, pada bapak-bapak, para undangan semua, mari kita sama-sama doakan pasangan ini. Kita doakan pasangan keluarga yang sudah betul-betul besar ini supaya mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah SWT sehingga apa yang kita harapkan akan terkabul. Amin. Saya mohon maaf kepada Bapak, saya nggak bisa lama dan bisa ikuti acara ini sampai selesai karena padat sekali. Nanti Bapak padat sekali acara saya ini. Sekarang saya sudah tunggu di istri. Ditunggu acara juga di istri, sudah tunggu di Kota Agung. Nanti baru ke Balai Lampung. Karena memang saya masih baru di Bupati ini, sehingga saya harus betul-betul tahu apa yang terjadi di bawah ini. Bapak Ibu sekalian, para undangan, saya ingin sampaikan bahwa saya ini menjadi bupati karena memang dengan tujuan tidak ada lain. Tidak ada niat lain, nama itu lain kecuali saya memang niat ibadah untuk mengangkat harkat derajat daripada masyarakat Kabupaten Tenggarus. Saya sejak 10 tahun yang lalu, saya ceritakan ini sebentar. 10 tahun lalu saya diminta untuk pulang ke kampung untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Alhamdulillah saya ini sejak kelas 2 SMP itu sudah merantau di Kota Sewu, sama-sama di sini ada teman saya di pesantren di Jogori. Sudah itu merantau ke Lampung, lalu merantau ke Banten, ke Jakarta. Jadi umur saya di Tanggamus, di Padang itu hanya sampai kelas 2 SMP waktu itu. Sudah itu merantau, makanya saya banyak sekali yang kenal dengan saya. Merantau, dan di sana saya juga jadi pengusaha, jadi politisi. Terakhir saya jadi salah satu pimpinan DPRD di Tangerang Selatan. Sebelumnya saya anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Itu sebelum di daerah Tangerang. Dan kebetulan saya punya anak 5, Pak. Anak 5. Yang pertama itu supaya tahu barangkali ada kepentingan nanti suatu saat. Anak saya yang tertua itu yang namanya Muhammad Rano Alfat adalah anggota DPRD di Komisi 3. Sudah periode ketiga. Yang besar-besar semua. Yang nomor 2 itu Yoga Sugama, itu notaris dan pengusaha. Yang nomor 3 dokter, nomor 4 ini. Nah, ini semua ada di sana. Makanya ketika saya mau pulang ke sini, mereka berkata, Pak, tolonglah di sini, kami di sini udah bagaimana? Saya bilang nggak bisa. Karena setelah kita pelajari 2 tahun saya pelajari ke kondisi Tenggarus, saya harus pulang, nggak boleh tidak. Karena berapa kali kita coba orang lain, orang kita yang di Tenggarus tidak pernah bisa menang. Dan kalau ini kita biarkan, hancur Pak. Bapak ingat yang tua-tua, waktu zaman Pak Harto, petani apa yang nggak bisa dibantu? Alat pertanian di
dibantu, bibit dibantu, pupuk dibantu, orang ahli yang lulusan dari mana-mana dibawa ke petani untuk mengedukasi, untuk melayani petani bagaimana supaya petani berhasil. Karena daerah kita ini 80% petani Kang Gabus ini. Kalau petani itu tidak menghasilkan hasil komoditi, tidak pernah akan ada peredaran uang di Tenggamus. Uang itu tidak pernah akan beredar di Tenggamus ini kalau petani kita tidak berhasil. Karena dulu peredaran uang ada, itu karena kita memang ada transaksi jual beli kopi, jual beli cengkeh, jual beli ini kan gitu. Ada di jual beli segala macam ke UMKM hidup, anak kita sekolah bisa sekolah lancar, apa sekolah lancar. 20 tahun terakhir petani tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Ini buktinya petani mau cari pupuk pun susah, ya kan? Betul nggak? Susah cari pupuk, mau beli uang dari utang, mau beli pupuk, pupuknya pun nggak ada. Ada pupuk subsidi dijual, tahu di mana subsidinya? Ini artinya saya keperhatian saya dari sinilah saya mulai prihatin bahwa petani, bahwa keluarga besar saya, karena orang tua saya juga petani, tidak menjadi perhatian pemerintah. Kalau tidak diperhatikan pemerintah, miskinlah Kang Gabus ini nanti. Banyak anak yang nggak bisa sekolah. Iya. Lalu dengan banyaknya anak yang bisa sekolah, berarti kita perlu di sini kepala dinas, camat segala macam sudah diganti oleh orang-orang itu orang kita. Nanti kalau tergerak ini kita ambil alih, kepala orang diganti. Cara apa? Memberi pengalaman. Kita susah sudah miskin, jual kapling kita ini jual rumah kita jual murah. Itu 5 rumah dibeli sama orang nggak tahu dari mana. Suruh jadi orang pengisi jadi di orang jadi perempuan. Tapi mahal coba. Hancur masa depan. Makanya saya pulang Pak. Begitu saya pulang, saya lihat betul-betul kejadian ini persis seperti ini. Makanya mulai ini supaya saya kasih tahu sama Bapak, kita akan konsentrasi, akan fokus ke pertanian kita, perkebunan kita. Kopi yang selama ini ribuan ton dijual oleh dari Hulu, dari Sumong, dari sini, dari Lintis, dijual oleh orang dibawa kemana, diproses di mana kita nggak tahu. Terjadi katanya Nestle kopi dari kita. Tapi apa yang kita dapat? Dapat kan? Pemerintah dapat pajak? Enggak. Masyarakat bisa kerja dapat itu? Enggak. Makanya mulai tahun ini kopi, pabrik kopi semua harus ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tenggamus. Tidak boleh di luar. Jadi nanti bapak-bapak kalau ada musim panen jual kopi, itu jual kopi itu nggak perlu, tapi jangan laku kilo cepai, apa di pecah dulu baru itu jemur. Kalau tadi nunggu Tangerang baru sampai seruan, nunggu terus setiap hari, habis waktunya sampai kering, baru dijual. Udah itu waktu dijual nanti ada orang, Pak hari itu kopi udah turun sekarang bapak kalau dijual sekian. Karena kita nggak tahu pabriknya ada di mana. Nah ini kalau pabriknya ada di sini nanti itu pabrik modern. Kita baru, saya sudah fungsikan itu pabrik modern. Jadi itu pabrik memang yang ada di luar negeri di pabrik mereka di sana. Itu kutil merah itu Pak, yang hijau merah itu langsung dijual, nggak perlu dijemur, langsung masuk pabrik. Nanti pabrik itu ada ovennya segala macam masuk. Harganya karena pabriknya ada di sini nggak boleh main-mainin, nggak bisa main-main harganya, pasti stabil. Jadi masyarakat itu petani itu betul-betul diuntungkan. Sudah itu pabrik itu bisa diambil pajaknya oleh pemerintah, menambah PAD untuk kepentingan rakyat banyak. Kecuali itu juga ada undang-undang yang mengatur CSR, Corporate Social Responsibility. Itu dari keuntungan pabrik ini diambil 1% 2% untuk kegunaan sosial kepada masyarakat sekitar. Jadi pemerintah mendapat penghasilan untuk kepentingan rakyat, rakyat juga secara langsung dapat penghasilan dari hasil CSR. Nah nanti bukan nanti itu Pak, pohon kelapa itu sekarang ini jual pulau-pulau di Jepang, jual pulau-pulau kemana? Kita nggak tahu kemana arahnya. Sekarang harus kita buat pabriknya di sini. Jadi batoknya itu
dari pabrik obatnya makan sudah besar, sama. Sudah itu sampai terus saya begini. Saya tidak bisa. Nanti kalau bapak benar ada anak keluarga mau naik pangkat, mau tidak sekolah, harus punya duit, kasih tahu kita. Tidak ada. Arah kalau ada banyak naik. Mau naik pangkat, mau jadi apa, mau sekolah, mau pindah, mau apa, itu tidak boleh. Dan saya minta kepada masyarakat semua, kalau ada anak yang memang tidak punya kemampuan, tapi anaknya mau sekolah, betul-betul mau sekolah, tapi walaupun yang punya waktu, kasih tahu sama Pak, kasih tahu sama, kasih tahu kepada saya. Insya ada dalam keluarga gimana caranya. Kita tidak mau ada anak tidak harus ini punya kemampuan untuk sekolah, punya kemampuan itu, tapi tidak di sekolah dengan orang tua tidak ada. Insya Allah. Dan ini yang kalau bukti langsung kita biasa kita punya baru diri. Ini kita kemana? Kalau waktu kembali itu kita ngecap ini. Kalau sekarang udah pilih ngecap di Kroya begitu sebesar. Kalau nggak dia. Semua akan kita inikan. Nanti saya juga kemarin di Tunggang mau berpasang ekspor bisa emas. Aku hari tidak boleh saya nanti menggunakan pesawat. Kalau lagi saya sebutkan kita bisa emas itu apa sebenarnya? Kita berapa beli di sini? Lebih bisa ekspor. Jadi apa yang kita bisa itu kita bisa di sini. Jadi itu Bapak dan termasuk padi. Suasana pangan di lingkungan Papua ini betul-betul kita ini. Atau buat di sawah, yang kedua ada satu indikasi coba kasih tahu. Kalau ada kita tanah, ada luas sawah, ada jalan airnya, terus kita belum jadi sawah, insya Allah akan dibuatkan oleh sawah oleh pemerintah. Dikasih alatnya nanti tinggal ngomong. Gak bayar. Sawah ini kita buat sawah di sini mana? Berapa petak berapa ini? Yang penting nanti salurannya juga kita akan dibiayai oleh pemerintah. Jadi jangan takut. Karena kita berharap suara kemenangan. Nanti beras itu juga kalau nanti itu kita akan bikin pabrik di sini, pabrik yang modern kita kampus sini. Beras itu begitu pagi kalau dipakai alat pertanian, pernah lihat saya panen padi, itu ada pakai alat pakai mesin. Nanti itu habis panen padi tidak perlu kita jemur, kita masukkan ke pabrik yang akan menjadikan itu beras. Dulu saya ingat di situ apa yang ada di mobil apa itu kawasan tapi masih ajudan kau Pak. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada kedua orang tua saya ucapkan selamat telah mendapat keluarga besar baru. Dan kepada kedua orang lain saya juga ucapkan selamat sehingga sekali lagi ya dan tidak ada cita-cita lain kedua orang tua tidak ada hal lain kecuali bagaimana cara untuk mencapai cita-cita yang insya Allah kedua orang tua akan sukses dalam kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq